Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah nilai maksimum dan nilai minimum. Namun, untuk bisa menguasai materi ini, adik-adik harus menguasai dua materi persyarat. Materi persyarat yang pertama adalah turunan itu sendiri, baik itu turunan pertama maupun turunan kedua. Sedangkan materi persyaratan yang kedua adalah menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Saya memiliki tali sepanjang 100 cm. Kemudian tali ini saya ikat dan hendak saya bentuk suatu segi empat seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah keliling dari segi empat ini? Pastinya tetap 100 cm. Tapi bagaimanakah dengan luasnya? Saya mencoba untuk membuat satu segi empat lagi selebar ini. Yang pasti kelilingnya sama dengan segi empat sebelumnya. Tapi berapakah luasnya? Saya mencoba lagi membuat segi empat yang lain seperti ini. Ya, tampaknya lebih besar daripada dua segi empat yang lain. Nah, pastinya bahwa keliling dari segi empat yang saya bentuk ini adalah tetap 100 cm. Namun bagaimanakah dengan luasnya? Karena sudah dibuatkan duplikatnya, maka tampak pada gambar kita bisa melihat bahwa ada segi empat yang lebih besar dan pastinya memiliki luas yang lebih besar. Ada segi empat yang agak sedang dan ada segi empat yang lebih kecil yang pastinya memiliki luas yang lebih kecil. Nah, luas yang paling besar kita katakan sebagai luas yang paling maksimum, dan luas yang paling kecil kita katakan sebagai luas yang paling minimum. Masalahnya adalah kira-kira berapakah panjang dan lebar dari segi empat yang bisa membuat luasnya menjadi maksimum, dan berapakah panjang dan lebar dari segi empat yang bisa membuatnya menjadi minimum. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan turunan. Nah, untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita gambarkan segi empatnya, yang pastinya memiliki panjang dan juga lebar. Panjang kita misalkan dengan P dan lebar kita misalkan dengan L. Langkah pertama, kita membuat permodelan matematikanya. Nah, permodelan matematika berdasarkan pada apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan. Diketahui tadi panjang tali sama dengan 100 cm, secara otomatis keliling dari segi empat yang akan kita bentuk itu sama dengan 100 cm. Sehingga kita bisa menggunakan rumus 2 kali P tambah L sama dengan 100. Sehingga diperoleh P tambah L sama dengan 50. Nah, sampai pada langkah ini, karena terdapat dua variabel yakni P dan L, maka kita harus mengubah variabel satunya ke variabel yang lain. Terdapat dua alternatif, yakni mengubah P ke dalam L ataukah mengubah L ke dalam P. Saya memilih untuk mengubah P ke dalam L, sehingga ditulis L sama dengan 50 kurang P. Ditanya, karena tadi kita mencari luas maksimum dari segi empat yang kita bentuk, maka kita gunakan saja rumus luas segi empat. L sama dengan panjang kali lebar, sehingga L sama dengan P dikalikan dengan L. Sehingga diperoleh P dikalikan dengan 50 kurang P, diperoleh L sama dengan 50P kurang P kuadrat. Atau di sini dinyatakan LP sama dengan 50P kurang P kuadrat. Maksudnya adalah LP merupakan suatu fungsi dengan variabel P, dan fungsi ini menyatakan rumus luas dari segi empat yang akan kita cari. Langkah kedua, menentukan turunan. Nah, pada langkah ini fungsi yang kita peroleh tadi kemudian kita turunkan. Turunannya sama dengan 50 kurang 2P. Dan ingat, pada langkah ini turunan pertamanya haruslah sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2P sama dengan 50, maka P sama dengan 25. Kalau panjangnya 25, kira-kira lebarnya berapa? Tinggal kita substitusikan saja nilai P
ke persamaan sebelumnya tadi, sehingga kita peroleh L sama dengan 50 kurang P, L sama dengan 25. Nah, sampai pada langkah ini kita hanya memperoleh satu nilai P yakni 25 dan satu nilai L yakni 25. Maka kita tidak perlu lagi melanjutkannya ke turunan kedua. Panjang 25 dan lebar 25 sudah menjadi syarat mutlak agar kita bisa menentukan segi 4 dengan luas yang paling maksimum. Kita masuk ke langkah ketiga, menentukan luas dari segi 4. Sehingga luas dari segi 4 kita peroleh 25 kali 25 sama dengan 625. Kesimpulannya adalah agar tali sepanjang 100 cm jika ingin dibentuk suatu segi 4 dengan mengharapkan luas yang maksimum, maka panjang dari segi 4 dan lebar dari segi 4 yang mau kita bentuk adalah 25 dikali dengan 25. Oke, sekian ilustrasinya. Mari kita coba selesaikan satu soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual pada nilai maksimum dan minimum. Pak Simon ingin membuat bak air dengan alas berbentuk persegi untuk menampung 2000 liter air. Biaya pembuatan bak air adalah 2 kali luas bidang alas dan tutupnya ditambah dengan luas per bidang sisinya. Berapakah luas permukaan bak air dalam satuan desimeter persegi agar mencapai biaya pembuatan yang sekecil mungkin? Bagaimana cara penyelesaiannya? Terlebih dahulu kita gambarkan kerangka bak airnya. Kerangka bak air pada dasarnya berbentuk balok. Namun, berdasarkan yang diketahui dari soal tadi, alas dari balok tersebut atau bak air tersebut berbentuk persegi. Kita misalkan saja, sisinya sama dengan X. Jadi panjangnya X dan lebarnya X. Kemudian, tinggi dari balok tersebut kita misalkan saja dengan T. Nah, pada dasarnya balok memiliki 6 sisi. Sisi bawah, alas, sisi atas, dan 4 sisi yang mengelilinginya. Nah, langkah penyelesaian dari soal ini seperti pada langkah penyelesaian dari soal sebelumnya. Langkah pertama, kita membuat permodelan matematika. Diketahui bahwa volume dari bak air tersebut sama dengan 2000 liter. Kita merubahnya ke dalam desimeter. Sehingga bisa kita tuliskan volume sama dengan 2000 liter sama saja dengan 2000 desimeter kubik. Nah, karena alas dari balok tersebut berbentuk persegi, maka panjangnya X, lebarnya X, dan tingginya T, sehingga kita bisa tuliskan sebagai X kali X dikalikan dengan T sama dengan 2000. Sehingga kita peroleh T sama dengan 2000 dikalikan dengan X berpangkat negatif 2. Diketahui yang kedua adalah biaya pembuatan bak air. Berdasarkan soal, biaya pembuatan bak air diperoleh dari 2 kali luas alas ditambah dengan luas tutup dan dijumlahkan dengan luas seluruh sisi-sisi yang mengelilinginya. Di sini saya tuliskan sebagai B, sehingga diperoleh BX sama dengan 4x kuadrat tambah 8000 kali X berpangkat negatif 1. Langkah kedua, menentukan turunan. Diperoleh B aksen X sama dengan 8x kurang 8000 X berpangkat negatif 2 sama dengan 0 tentunya. Sehingga diperoleh X pangkat 3 sama dengan 1000 dan yang pasti X sama dengan 10. Kita langsung mensubstitusikan nilai X yang kita peroleh ke rumus T tadi. Sehingga diperoleh T sama dengan 20. Langkah ketiga, kita menentukan luas permukaan bak air. Sehingga kita peroleh L sama dengan 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 kali 20. Sehingga kita peroleh L sama dengan 1000 desimeter persegi. Nah, kesimpulannya adalah jika Pak Simon ingin membuat sebuah bak air yang mampu menampung 2000 liter air dengan persyaratan bahwa bak air tersebut alasnya harus berbentuk persegi, maka ukuran yang paling tepat agar Pak Simon bisa meminimalisir biaya pengeluaran pembuatan bak air, maka panjangnya harus 10, lebarnya juga harus 10, dan tingginya haruslah sama dengan 20 desimeter.